Terus ya. Kita masuk ke kota itu kira-kira 2:30 malam ya subuh. Karena kota kecil, hotelnya ya begitu ya. Datang itu hotel depannya mirip sebuah pendopo kabupaten atau rumah sakit yang ada mobil bisa masuk atau ada atapnya masuk ke reception. Gue udah capek, manajer gue nih kunci kamar lu. Kamarnya di mana? Itu di belakang reception. Gue masuk, gede banget terus. Gue berpikir keamanan karena itu kota kecil, biasanya suka nyelonong orang. Ya. Yun, namanya Yun. Ini gue baru segini udah merinding semua nih. Gue baru sampai di sini gue udah merinding semua nih. Bener. Gue jangan di sini dong. Gue tidur sama kalian aja rombongan yang lain di belakang. Kenapa sih ini kamarnya yang bagus, cuman yang lain tuh kayak kamar kecil twin semua. Nggak ada. Nggak apa-apa karena besok pagi bisa orang masuk langsung dari reception bisa langsung ngetok kamar gue. Gitu. Dan gue nggak bisa ngandalin security kita, Pak. Iya kalau udah pagi bangun ini udah jam 3 nih. Gue bilang. Oke, cariin. Ternyata penuh. Mau bertiga sama aku, kata manajernya kan. Manajer, nggak ada sini deh, oke. Gue masuk kamar, gue inget banget layoutnya. Langsung ruang tamu, ada kursi ukir-ukiran, atapnya tinggi sekali, jendela gede yang ada jerujinya, kebayang ya. Warnanya percampuran antara kuning dan ada hijaunya gitu. Ini hotel tua lah ya? Hotel tua sepertinya, bangunan 80 atau 70-an. Bukan rumah tua yang Belanda, bukan, gue yakin. Masuk ruang tamu, TV, belok kiri kamar gua. Kamar gua ngadep ke sini. Gua beresin, bareng gua bersih-bersih. Gua BBM ya, zaman itu masih BBM ke istri gua. Ini aku udah sampai Padang Sinimpuan, meskipun nggak dibaca ya, pasti karena subuh. Gua udah sampai, aku mau tidur, besok pagi ada acara gini. Gua baca buku, segala macam, menghilangkan kepenatan supaya bisa tidur, intinya gitu. Gua matiin lampu, tidur ah. Besok itu ada press conference dan check sound jam 12 siang. So gue harus bangun 1,5 jam atau 1 jam sebelumnya. Jadi aku set waker, aku bawa gitu kecil. Itu jam 11:15. Gue lihat waker itu jam 4:30 kurang 10. Ingat ya jamnya ya. 4:30 kurang 10. 4:30 kurang 10 subuh. Kemudian aku taruh dan aku tidur gini, Dit. Aku kalau selalu tidur tuh gini, Dit. Gini, kaki gini. Gini. Yang ternyata kemudian dikasih tahu beberapa teman yang tahu spiritual itu sangat tidak bagus. Oh gitu. Itu sangat tidak bagus. Katanya ya, gue bisa salah. Lagi-lagi rasanya seperti mimpi karena gue tidak punya kemampuan melihat sama sekali. Iya. Gue minum dulu ya. Iya. Kalau inget itu serem. Ini serem nih. Aduh. Ini jamnya tadi 4:30 lah ya, kurang ya? 4:30 kurang 10, harus ingat tepat. Iya, 4:30 kurang 10. Gue orangnya precise, gue tidur berapa jam tuh gue hitung. Karena nyanyi itu salah satu hal yang utama adalah tidur cukup. Istirahat. Gue tidur jam 4:30 kurang 10, oke. Kalau gue tidur jam 5, gue tidur 6 jam, aman, jam 11 gue bangun. Kemudian rasanya gue bermimpi. Gue merasakan ada yang duduk di perut gua, dan kemudian gua disusuin, sorry ya, mungkin nggak bisa disensor karena karena kalau nggak susah gambarinnya. Gua disusuin, maksudnya dikasih susu dikasih gitu. Susu dari ke muka gua. Di dalam mimpi itu, aduh gua males cerita. Tapi ini serem banget sih. Gue merasa berarti perempuan nih kan yang duduk ya? Kamu punya ada dikit sih ini. Cuma maksudnya kita masuk agak santai dikit gitu ya. Iya. Biar nggak tahu tegang. Maksudnya mukanya dan rambutnya. Sebentar. Oke. Harus gini suasananya. Iya. Harus gini. Gue mikir gini di dalam mimpi tanda petik. Aku ini udah gede. Kenapa aku sama mamaku? Gue semua jelas. Di dalam alam bawah sadar gue bilang, kenapa gue aku kan udah gede. Dan kemudian dalam mimpi itu gue merasa membuka mata rasanya. Anjir, ini bukan nyokap gue kan udah meninggal gitu kan. Rasanya gue membuka mata dan gue ngeliat ini yang tidak masuk akal besarnya, rambut panjang sekali, tentunya tidak bisa melihat wajahnya kita. Yang kita bisa lihat hanya
gesturnya. Ini dia berdiri gini, dia dudukin perut gue gini. Jadi lu bayangin gue telentang, dia duduk di perut gue. Dengan segenap kekuatan di alam bawah sadar, rasanya mimpi. Gue menyampingkan badan. Gue mulai baca doa. Gue cuma bilang gini, ya Tuhan, Ari mau istirahat. Jaga Ari dari segala gangguan. Nggak ada gitu kan. Nggak ada. Anjir, ternyata masih ada, men. Duduk di pinggang gue. Dan rasanya, lagi-lagi rasanya, gue tidak bisa memastikan semuanya. Itu digesek-gesekan di pinggang gue. Bayang ya, Dit ya. Ya Tuhan, ini apa gitu. Tuhan, Ari pengen istirahat, Ari pengen turun. Bukan rep-rep. Kalau rep-rep kan nggak bisa bangun. Gue lancar itu. Rasanya perlawanan gue lancar di dalam mimpi. Aduh, nggak ada. Gue malu guling ini, nggak ada. Pindah ke belakang, Dit. Jadi dia geser gitu. Iya. Pokoknya gue merasakan tiba-tiba dia di belakang tidur ngegulingin gue, Dit. Astaga. Ngegulingin gue, gitu. Bener-bener ngegulingin gue kayak gue dipeluk. Gue tidak sesak, tidak apa-apa. Gue, itu gue teriak, Dit. Gue teriak karena sebenarnya refleks, karena gue merasa sesuatu masuk ke badan gue dari tulang belakang. Apaan tuh? Nggak tahu. Tapi di sini gitu, kayak ada sesuatu. Ada sesuatu yang benda masuk yang lu belum pernah rasakan gitu. Bukan ditusuk, tapi kayak gitu, kayak dorong. Kemasukan sesuatu gitu. Itu gue teriak karena gue refleks. Gue bilang dalam agama gue yang paling powerful diyakini gitu. Gue teriak, nama Yesus gitu. Wah gitu. Gue kebangun, Dit. Dan bukan sombong, gue ini bukan penakut. Jadi, waduh, mimpi kok kayak gini sih, gue bilang gitu kan. Gue langsung bangun, seperti biasa karena udah gue mengalami mimpi buruk biasa. Gue kamar mandi, gue cuci muka, seperti kepercayaan yang diajarkan oleh nyokap almarhum, bantal dibalik, tepok-tepok. Nyalakan TV, harus ada elektromagnet di dalam ruangan lo yang nyala, elektromagnetik yang nyala, listrik yang nyala, tapi volume gue kecilin. Gila mimpi, gue doa, kusuk. Gue doa, gue tidur lagi, ngadep ke kanan. Gila mimpi, tapi kan nggak bisa langsung tidur. Gila mimpi. Sekarang jam berapa ya? Dalam hati gue gitu. Berharap kan udah jam 8 pagi, ya jam 7. Jadi gue itu mimpi udah tidur 2 jam. Gue ambil jam, lu tau nggak? Tadi gue tidur jam berapa? Jam 4:30 kurang 10. Yes. Terus? Gue lihat tau nggak ini jam berapa? Berapa? 4:30 kurang 3 masih. Ih, merinding gue. Jadi itu pure direct ketika gue memejamkan mata, semua kejadian itu udah dipotong. Gue ke kamar mandi, udah dipotong gue doa, gue nata tempat tidur, nyalain TV. Itu masih 7 menit dari kejadian pertama gue melihat. Tapi itu berasa pasti lama banget ya? Ketika dia geser, dia... Kayak lama, iya. Padahal gue udah santai, dengan santai bilang, untung cuman mimpi gitu. Ternyata begitu gue ngelihat, gila nih jam. Aku langsung telepon manajerku, telepon Yuyun, telepon Odi. Tidak ada yang menjawab, telepon siapapun tidak ada yang menjawab, ya pasti pada tidur. Ya udah gue pasrah. Gue tidur, dan gue tidur mengalami sebuah tidur nyenyak yang luar biasa nyaman. Mungkin karena doa gue diterima atau gue pede ya, gue tidur nyenyak. Gue bangun, besoknya gue bangun, gue keluar kamar, gue nyari koper gue nggak ada. Ini belum selesai, Dit. Ini belum selesai. Itu tadi ada klimaks nomor 1 sebenarnya. Gue keluar kamar, gue cari koper gue di ruang tamu, nggak ada. Biasanya ada yang nata koper, gue kasih kunci kamar. Itu bener-bener di depan pintu berantakan koper gue. Gitar koper tuh hanya kayak lu ngebuka pintu dan dilempar saja. Tidurnya nggak karu-karuan. Wah gila nih anak-anak kru, kerjanya mulai nggak bener nih. Ini baru kota kesekian belas, ini masih ada 30 kota. Kok udah kayak gini? Ntar gue ngomong deh. Mandi, wawancara radio selesai. Gue soundcheck jam 2 siang, jam 3 siang soundcheck untuk konser malamnya di stadion gitu. Chief crew gue, chief security kita, internal security itu namanya Umar. Dia preman. Dia dampingin gue di samping panggung waktu cek sound. Dia bilang, bos, bisa tidur nyenyak. Bos, gue ingat semua kalimatnya sampai sekarang. Iya Mar, alhamdulillah bisa tidur. Yang bener bos, iya bisa. Ya alhamdulillah.
Tapi nanti malam kita langsung aja ke Medan ya bos. Abis manggung nggak usah nginep lagi, dia bilang gitu. Oh gitu? Gue ingat. Tapi yang gue ingat bukan kejadian yang mimpi tadi. Gue ingat koper yang berantakan yang mestinya jadi tanggung jawab dia. Dia bilang, Mar, lu kerja lu mulai nggak bener ya, koper lu lempar, nggak lu tata. Iya bos, maaf banget ya, sorry banget nggak akan terulang. Kenapa sih kok kayak gitu? Di saat cerita itu gue mulai terlintas, anjrit. Kenapa nih? Mulai inget dikit-dikit yang kejadian terus. Mar, kenapa Mar? Lu ngomong, kenapa? Lu lempar? Enggak apa-apa kok. Kenapa? Ayo ngomong. Enggak apa-apa. Ngomong nggak gue bayar nih. Gue bilang. Ya, tapi bener ya nanti malam kita cabut ya. Dia setelah nonton Liverpool, gue bilang. Setelah nonton Liverpool main final champion jam 2. Oke. Gini bos, mudah-mudahan Umar salah. Kenapa? Gue udah ini nih. Jadi waktu sekitar jam 3:30 itu bos kayaknya lagi di kamar mandi, gue ketok-ketok bos nggak jawab. Gue kan lagi beres-beres kamar mandi. Itu gue buka pintu kamar bos, ruangan bos. Itu bawa koper bos. Aku buka pintu, tangan kananku buka pintu gini. Di atas TV bos. Kenapa di atas TV? Lagi ada cewek nya gede banget lagi uncang-uncang gini duduk. Astaga ya. Gua kabur. Mar, itu tadi malam nidurin gua. Jadi dia ngelihat cewek yang ngeliat itu. Baju putih, panjang, gede banget duduk di atas TV. Ya kabur orang. Berantakan koper gua, gitar koper berantakan bener-bener. Gila. Mar. Aduh, kenapa bos? Enggak, gua nggak mau cerita lagi. Udah langsung. Kenapa gua tau kuntilanak? Ini gue tur sama ada band, pemain keyboardnya tuh Mas Krisna Balagita, itu katanya belajar begitu-begitu. Gue cerita kejadian itu sama Umar, Mas gini, dan gue tuh cuek banget ceritain loh kejadiannya kamar gue, aja kamar gue, cuek gue gitu. Oh dibawa? Bawa, karena kita satu hotel. Iya. Dia bilang, Yuri kuntilanak Yuri, kata dia kuntilanak ini. Udah kamu jangan tidur sini lagi deh, kata dia daripada gitu, powerful nih kalau udah bisa mewujud katanya. Tapi kan mimpi itu nggak mimpi, dia bilang. Nggak mimpi itu yang ngelihat 2 orang kok, dia bilang. Ya udah akhirnya semua itu gue bawa ke kamar manajer gue, kita bertiga akhirnya nonton bola di kamarnya dia gitu. Dan habis itu tidurnya di situ deh. Nggak tidur. Kita selesai manggung jam 11, setengah 12 kita mandi langsung ke Medan. Enggak, siap. Oke Mas Ari, itu pengalamannya luar biasa sih. Tapi benang merahnya tuh kayaknya mimpi ya. Itu benang merah pengalaman spiritual Mas Ari selalu lewat yang begitu-begitu.